maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua. Bersama saya Antoni Bagas. Saya dia. Bu. Gas. Bu. Konten kita sebelumnya kita membahas mengenai THR ya Bu ya. Itu kan edisi apa? Konten edisi Ramadan. 6M. 6M ya? Apa aja Bu? Apa aja tuh Bu? Mencuci tangan, menggunakan sabun, Ya. menggunakan masker, Pakai masker. ya. Terus menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, menerima THR. Menerima THR. 6 ya? Nah, tapi yang... catatan dulu. Kita informasiin juga ke teman-teman. Jadi untuk di konten memang kita nggak pakai masker, tapi kita tetap jaga jarak. Kita tidak memakai masker ini untuk keperluan konten saja. Dan sebelum kita take, kita sudah swab antigen dan puji Tuhan kita negatif semua ya di sini sama teman-teman. Ya, karena kru ya. Karena di Namo Teman Kopi juga prokesnya ini sangat ketat. Jadi dibatasin ya, jadi nggak semuanya tiba-tiba ngumpul semua di sini tuh enggak. Betul sekali. Dan satu lagi Bu catatannya, yang ke-6 ini saya belum dapat. Menerima THR tuh saya belum dapat. Mati. Padahal udah H-7. Kamu ngomong apa mati? Oh, ini Bu mau tukeran. Sekarang kita tambahin 1 M lagi aja. Apa tuh Bu? Boleh. Ini mendelep. Mendelep. Enggak, ini apa menunda mudik. Lah, itu emang larangan oleh pemerintah kan. Untuk mudik tahun ini tuh ditiadakan. Yes. Jadi kita mau bahas itu aja sekarang ya. Let's go. Jadi ini podcast edisi Ramadan kedua. Ya. Hashtagnya Ramadan kedua. Iya. Bu, dasar hukum apa sih yang bilang mudik tahun ini tuh dilarang? Ada surat edaran dari Satgas Covid. Itu ada tuh, dia bilang bahwa mudik dilarang itu dalam rentang waktu 22 April 2021 sampai 24 Mei 2021. Itu ada surat edarannya. Kok nggak? Ini bukan Bu surat edarannya. Surat edaran Satuan Tugas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Betul. Bu, tapi sebelum lebih jauh lagi nih ya. Sebetulnya Satgas ini tuh yang bentuk siapa sih Bu? Satgas yang bentuk ya presiden selaku pemerintah. Dia dibentuk berdasarkan Kepres, keputusan presiden. Jadi yang membentuk pemerintah. Jadi itu merupakan satuan tugas yang khusus yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah khusus untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi tentang COVID-19 ini. Jadi emang tugasnya itu sehari-hari betul mengenai COVID ini ya. Yes. Ya. Sehingga Satgas ini berani mengeluarkan larangan mudik itu karena mereka mungkin sudah melihat ya bahwa akan ada kenaikan mobilitas ketika masyarakatnya mudik. Jadi kan sebenarnya kan itu jadi tujuan sih. Tujuan utamanya itu kan adalah untuk mengurangi penyebaran. Betul. Kan sekarang kan prokes udah jalan nih di mana-mana, prokes dijalankan, terus vaksin juga sudah. Sebagian masyarakat Ibu sudah udah divaksin Bu? Kebetulan belum. Belum. Surat edaran ini kan sudah berlaku nih. Ini tuh diperuntukkan untuk siapa aja sih? Yang pasti kan untuk seluruh masyarakat ya. Tapi ada pengecualiannya nggak sih? Tentang mudiknya Udah pasti kan semuanya nggak boleh. Semuanya nggak boleh mudik. Ya nggak boleh mudik. Jadi kalau untuk sekalipun presiden juga nggak boleh mudik. Iya benar. Jadi kalau untuk tentang mudiknya itu tidak ada pengecualian. Semua berlaku dilarang mudik.
Tapi kalau kita bicara soal mobilitasnya, perjalanan kan gini. Mudik itu kan identik dengan perpindahan dari satu kota ke kota lain atau dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau bahkan provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang mobilitasnya, itu sebenarnya masih boleh melakukan mobilitas itu masih boleh untuk yang tertentu. Misalnya ada kendaraan yang membawa logistik. Kan nggak mungkin nih semuanya diberhentikan total, lalu gimana dong untuk pemenuhan logistik satu daerah dengan daerah yang lain. Betul, itu masih boleh. Jadi perusahaan pengangkut logistik itu masih boleh beroperasi gitu. Lalu yang kedua, boleh melakukan perjalanan kalau memang ada urusan yang sangat mendesak, misalnya ada berita duka dan mengharuskan seseorang untuk datang ke suatu kota atau suatu kabupaten atau suatu daerah tertentu karena berita duka itu kan. Nah, tapi itu pun ada persyaratan tertentu. Nah, lalu yang ketiga misalnya nih ada ibu hamil. Ibu hamil dia yang mau melahirkan dan perjalanan untuk ke tempat melahirkan itu ternyata melintasi kota yang berbeda atau kabupaten yang berbeda. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi kalau untuk perjalanan dinas juga boleh. Misalnya kan ada nih pekerja-pekerja atau ada yang memang pekerjaan yang tidak libur di hari Lebaran gitu kan. Sepanjang rentang waktu itu dia tetap bekerja. Itu masih boleh untuk keperluan dinas. Tapi dengan persyaratan yang ketat juga. Dia harus bawa SIKM, surat izin keluar masuk. Nah, itu diurus dari pejabat yang terendah sampai jadi ada RT RW dan selanjutnya gitu kan. Lalu kalau untuk perjalanan dinas dia harus membawa surat tugas. Surat tugas dinas. Ya, jelas siapa yang ngeluarin. Ya, jadi dari instansi yang memang dia bertanggung jawab bahwa betul perjalanan itu adalah untuk perjalanan dinas. Lalu ada ini hasil antigen, swab antigen. Jadi dia hanya berlaku 1 kali 24 jam loh ya, yang kayak kita tadi lakukan. Nah, itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya dia berangkat hari Senin, dia pulang hari Rabu, jadi sebelum berangkat dia antigen, sebelum pulang juga dia antigen. Nanti pas sampai ke tempat juga sebaiknya antigen juga ya. Ya, karena kan kita nggak tahu di dalam perjalanan itu ada kita sebagai carrier atau enggak. Betul. Nah, untuk ibu hamil tadi kan boleh nih, itu dibatasi pendampingnya hanya 1 orang. 1 orang ya. Ya. Bu. Bu. Lu baca berita nggak sih akhir-akhir ini mengenai larangan mudik? Baca. Kan surat edaran udah berlaku nih. Toh kan udah dari tanggal 22 April. Sampai 24 nanti kan, 24 Mei. Bu, baca berita-berita yang akhir-akhir ini nggak sih mengenai larangan mudik? Karena saya mau sharing sih. Oh ya, saya paling belajar berita yang konyol-konyol ya. Dia disuruh putar balik, mau nekat kan ada penyekatan nih di tol atau di titik-titik tertentu dia mau nekat disuruh pulang balik gitu aja sih. Nah itu. Jadi itu saya nemu berita Bu ya. Nemu ya. Baca berita. Iya nemu terus saya baca. Saya baca berita. Karena pada dasarnya orang Indonesia itu banyak akalnya ya Bu ya. Jadi orang-orang mudik itu yang udah jelas dilarang, tapi tetap aja ada yang mau mudik gitu ya. Jadi itu mereka ditemukan oleh polisi. Ditemukan jasad. Ditemukan jadi lagi sidak, mobil gitu ya. Ditemukan tuh mobil yang truk yang lagi membawa sayur. Pas dicek isinya penumpang. Ada sayurnya enggak? Ada Bu. Oh, ada. Jadi itu sayur itu formalitas. Jadi pas jadi mungkin ingin menghindari petugas kali itu. Jadi pas ditanya belakang isinya apa gitu. Sayur jawabnya. Sayur mah ada. Tapi apesnya aja nih, lagi apes nih. Ternyata disidak sampai dalam-dalamnya. Ternyata isinya orang-orang yang ingin mudik. Di mana itu? Kejadiannya ya. Kalau nggak salah. Saya lupa Bu. Kalau nggak salah benar. Kalau saya lupa saya. Mungkin nanti saya kasih beritanya ke Ibu lah ya. Oke. Udah saya hoax kan. Nah, terus tapi itu boleh jalan akhirnya? Enggak Bu, ditahan. Sampai si sayur-sayurnya tuh ditahan. Karena kan mobil ditahan ya, supir ditahan. Dan ya pada akhirnya mereka suruh balik ke rumahnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu. Nah, tadi sharing, sekarang nanya. Iya, sharing pertanyaan dari sharing saya gitu. Saya mau nanya. Sebenarnya ada sanksi apa aja sih bagi orang-orang nih
yang tetap kekeh pengen mudik? Kalau sanksi itu sebenarnya sanksi itu sampai berat loh guys, bisa penjara. Wah, Iya, karena sampai penjara? kalau kita baca di surat edaran itu, dia kan diterbitkan itu kan ada konsiderannya ya. Diterbitkan itu dia juga mengacu kepada banyak undang-undang. Jadi salah satu undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Dia mengatur bahwa kalau ada pelanggaran itu bisa dijatuhi pidana dari bisa denda, bahkan sampai penjara selama 1 tahun. Berarti kalau sampai kena sanksi pidana penjara, Bu, setahun kan? Bisa jadi mudik tahun depan juga nggak bisa. Nggak bisa mudik. Menuju mudik pun nggak bisa ketemu siapa-siapa. Iya, Nggak bisa ketemu keluarga. Gitu. Itu teman-teman camkan itu bahwa sanksinya tuh sangat tegas ya, dari administrasi sampai sanksi yang berat tuh sanksi pidana penjara gitu. Nah kalau untuk yang perusahaannya kan tadi kan jasa angkutan penumpang itu tegas tidak boleh beroperasi. Tapi kalau ada yang nekat itu bisa sampai sanksi administrasinya yang paling berat itu kan adalah pencabutan izin usaha. Berarti nggak bisa cuan ya? Iya udah. Kalau udah dicabut bubar izin. semuanya bisnisnya gitu. Termasuk itu tadi kalau yang pengangkutan sayur itu kan sebenarnya logistik ya. Iya. Nah kan dia melanggar tuh. Betul. Nah itu juga bisa dijatuhin sanksi administrasi. Ya udah. Di mana ada aturan, ada sanksinya juga diatur. Disitulah hukum berdiri. Nah, mantap. Bu, saya ada berita lagi nih yang baru baca tadi dan baru dikeluarkan tadi sih. Kenapa Jadi tuh? itu saya baca bahwa salah satu juru bicara dari Satgas itu mengatakan bahwa mudik lokal itu juga dilarang. Mudik lokal. Karena kan oke. di ketentuan SE yang 13 tahun 2021 ini kan memperbolehkan ya warga berpindah dari kota ke daerah sekitarnya gitu, kayak kabupatennya gitu. Nah justru itu membuat bingung masyarakat. Jadi Satgas menindak tegas, ya wes lah untuk daerah yang terkumpul, maksud wilayah aglomerasi namanya, itu tuh ditiadakan, Bu. Ya memang betul. Untuk mudik lokalnya gitu. Jadi misalnya nih, kita ke Bandung, kita di kota Bandung. Nah, kita di kota Bandung, mudiknya awalnya yang itu kan ada aglomerasi itu kan, dia boleh ke Kabupaten Bandung Barat misalnya. Atau kita boleh ke Kabupaten Bandung. Nah, sekarang tuh nggak boleh juga. Jadi buat teman-teman yang misalnya di Jabodetabek itu juga nggak boleh. Betul. Jadi misalnya, oh ini kan masih deket gitu ya, masih antara kota sama kabupaten. Cuma 15 menit gitu ya. Tapi itu emang udah nggak boleh sih. Oke teman-teman, please ini mah Sunda plus please Inggris. ini mah. Please ini mah. Untuk larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh Satgas mengenai surat edarannya, dilaksanain karena lagi-lagi itu demi kepentingan dan kesehatan kita semua. Bukan hanya orang tua saja, tapi kita semua. Jangan sampai kita yang justru membawa virus ke keluarga terdekat gitu. Jadi jangan merasa saya sehat, saya kuat, saya stamina oke. Jangan coba-coba untuk itulah pokoknya. Benar-benar patuhi. Betul. Dan apa tuh? kalau misalnya teman-teman kangen gitu, pengen silaturahmi, gunakanlah teknologi yang sudah canggih. Dengan virtual ya silaturahminya, maaf-maafnya virtual aja, nggak usah sampai berpelukan ya. Nggak usah sun-sunan. Nggak usah, jangan. Jadi kita bisa telepon. Mudik tahun ini tuh kumpul bersama keluarga inti saja. Ya di rumah aja. Iya. Kalau belum bisa ngumpul bersama keluarga inti, video call. Ya buat teman-teman yang kos. Iya, itu kan. Jadi jangan maksa mudik. Buat teman-teman yang memang sudah berpisah dengan keluarga, memang agak beda ya rasanya. Feel-nya ya. beda, pasti. Tapi bisa diobati dengan berbagai cara. Betul. Mungkin kita berjuang bersama. Iya, betul. Mungkin kita bisa mungkin teman-teman bisa kirim dulu ya opornya. Terus minta dikirimin minta dikirimin opornya, terus ke kentang balado, rendang dan lain sebagainya yang mendukung hari H nanti. Itu saran buat teman-teman atau kode? Kamu pengen ya? Karena bisa tiap lebaran tuh saya door to door, Bu.
Numpang makan. Pagi siang malam. Ah. Pagi siang malam tuh saya udah pasti kenyang lah. Habis itu bungkus. Bungkus itu bukan buat besoknya, tapi buat seminggu ke depan. Jadi satu rumah bungkus satu rantang, satu rumah Iya. bungkus satu rantang. Biar nggak kelihatan banyaknya gitu. Tadi pasti gabung buat seminggu gitu. Kenyang pokoknya. Kenyang pokoknya. Oke, jangan lupa tetap mematuhi 7M itu yang sudah kita share tadi ya, 7M. Dan please ini mah subscribe kami. Lagi please Like, share dan klik tombol loncengnya birunya. supaya tahu kalau ada konten terbaru. Terus jangan lupa walaupun Lebaran itu kan libur tanggal Betul. merah, nantikan kita juga akan tetap update konten. Ya. Jadi kita akan menemani teman-teman yang berlebaran, yang juga libur lebaran dengan konten. Dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Dan sampai ketemu di konten kita berikutnya bersama Hits Hukum Itu Tentang Semua. Di mana ada aturan dan sanksi, di setelah hukum berdiri. Bye-bye.